Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidatal islamiyatan asasan li fiqratihi wa ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa melalui online di akun Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah beserta para sahabatnya, keluarganya, kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa dimanapun berada, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang kami share sebelum agenda ini berlangsung, pada sore hari ini kita akan membahas tema Rasulullah bukan sembarang uswah. Nah, bagaimana penjelasannya? Silahkan ikuti hingga akhir acara ini, dan selama acara silahkan di like, tag teman-temannya, share, dan berikan saran atau tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Pemirsa dimanapun berada, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam tentu saja selalu senantiasa mengidolakan, senantiasa menjadikan teladan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik, uswah yang baik, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Di situ ada kata uswah. Makanya judulnya pada kesempatan kali ini juga uswah, ya. Rasulullah bukan sembarang uswah. Uswah yang seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bicarakan sebagaimana ayat yang tadi sudah saya sampaikan. Pemirsa dimanapun berada, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah memang adalah suri teladan yang baik untuk kita, untuk seluruh manusia. Muhammad Nabi kita adalah Rasulullah, ya, bukan hanya diutus untuk kaumnya, tidak hanya diutus untuk keluarganya, tetapi melainkan diutus untuk seluruh manusia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan kafatalin nas, bahwa Rasul itu wa ma arsalnaka illa kafatalin nas, diutus untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, ada yang diutus untuk kaumnya saja atau keluarganya saja. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Inilah perbedaannya. Ya, termasuk nanti kalau kita membaca
kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah, penjelasan mengenai nabi dan rasul, apa itu perbedaan nabi dengan rasul, ya kan? Di beberapa ulama juga memberikan pandangannya bahwasanya kalau rasul itu diturunkan syariat yang baru, adapun nabi adalah yang diutus oleh Allah untuk apa? Melanjutkan syariat-syariat rasul sebelumnya. Pemirsa dimanapun berada, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW itu luar biasa sekali. Beliau dari keluarga yang luar biasa dan beliau juga merupakan orang yang luar biasa, dan perjalanan kehidupan beliau adalah perjalanan yang luar biasa. Rasulullah SAW ketika beliau dilahirkan itu pada tahun, ini biasanya kalau penceramah ya di masa-masa Maulid itu ditanya, Rasul itu lahir tahun berapa? Terkadang kita langsung menjawab lahir tahun gajah. Padahal yang ditanya berapa, bukan tahun apa. Tahun berapa, sebutkan tahunnya. Tahun apa, sebutkan tahunnya. Tahun gajah. Kalau disebut tahun berapa, tahun 670 Masehi. Itu tahun Rasulullah lahir. Ya. Kenapa pada saat itu disebut sebagai tahun gajah? Karena pada saat itu disebutkan di beberapa buku-buku sejarah Islam, pada saat itu sebelum Rasulullah lahir, detik-detik Rasulullah lahir, sebelum beliau lahir, itu dikenal ada seorang gubernur dari Yaman ingin menyerang Ka'bah, yang dimana Ka'bah ini ada di kota Mekkah. Pada saat itu apa motif gubernur Yaman ini ya, atau Abrahah ini ingin menyerang Ka'bah? Ternyata dikisahkan di kitab-kitab Sirah Nabawiyah bahwa Abrahah ingin menjadikan tempatnya itu sebagai pusat perkumpulan, dan ia ingin mendirikan sebuah kuil Qalis namanya. Nah, kenapa dia ingin Yaman tempatnya tinggal, ingin menjadi pusat berkumpulnya orang? Karena pada saat itu di tempatnya itu terjadi krisis yang luar biasa. Nah, ketika di sana jadi tempat perkumpulan orang, maka krisis akan dapat diatasi. Karena kalau orang berkumpul di Yaman, pastilah roda ekonomi akan bergerak di sana. Ketika orang berkumpul berhari-hari, maka orang akan belanjanya di sana, kemudian akan menyewa hewan kendaraan di sana juga. Yang dimana pada saat itu memang yang menjadi pusat perkumpulan orang pada saat itu di sekitar Makkah dan sekitarnya itu adalah di Makkah, karena di situ ada Ka'bah, dan setiap tahun orang haji ke sana, tawaf ke sana ya, karena memang syariat haji ini setelah ada bahkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tradisi ini, ibadah ini terus dilanjutkan sampai Nabi setelahnya, kemudian sampai di zaman jahiliyah pada saat itu tetap berjalan. Orang berkumpul setiap tahun, orang berkumpul setiap ada momen ya, di mana di situ dijadikan tempat pusatnya berhala dan sebagainya pada saat itu. Nah, ketika itu singkat cerita dikumpulkanlah 60.000 pasukan oleh Abraha, siap-siap mereka menyerang Ka'bah pada saat itu. Dia yang melakukan perjalanan dengan pasukan yang sangat banyak tadi, dan sebagian pasukannya yang berada di barisan terdepan menggunakan atau mengendarai gajah. Makanya pada saat itu disebut tahun gajah, karena pasukan Abraha pada saat itu yang akan menyerang Ka'bah, menyerang Mekah,
untuk menghancurkan Ka'bah menggunakan kendaraan gajah. Nah, terjadilah perjalanan yang cukup panjang pada saat itu ya, karena kalau dari Yaman itu lumayan jauh kalau dulu. Kalau sekarang barangkali naik pesawat cuma beberapa jam atau beberapa menit saja. Kalau dulu ya mungkin memakan waktu berhari-hari ya. Dilakukanlah perjalanan pada saat itu, sampailah Abraha di pinggiran kota Mekah yang namanya Magamis. Kemudian pada saat itu sambil dia istirahat ya, dia pada saat itu beristirahat dan beberapa pasukan dia kirim memasuki daerah sekitar Makkah dan mengambil onta-onta orang Makkah pada saat itu. Termasuk pada saat itu untanya Abdul Muthalib. Diambillah unta mereka pada saat itu, dibawa. Kemudian tokoh-tokoh Makkah pada saat itu mendatangi pasukannya Abraha dan mendatangi kemahnya Abraha pada saat itu. Kemudian ketika mereka bertemu, Abraha mengatakan kepada Abdul Muthalib, "Wahai pemuka Makkah, kami datang ke sini itu ingin menghancurkan Ka'bah." Ya. Kemudian apa kata Abdul Muthalib pada saat itu sebagai pemuka tokoh Makkah pada saat itu? Apa kata beliau? "Berikan unta kami yang telah kalian ambil, ya. Kalau onta-onta ini adalah milik-milik kami. Akan tetapi kalau Ka'bah itu ada yang memiliki." Ini keyakinan Abdul Muthalib pada saat itu. Kemudian dia ambil untanya, kemudian dia bawa pulang pada saat itu. Kemudian sebelum menyerang Ka'bah diserang oleh Abraha, tokoh-tokoh Makkah pada saat itu menyarankan kepada orang-orang Makkah di sekitar Makkah untuk mengungsi pada saat itu, karena ini akan terjadi penyerangan besar-besaran 60.000 pasukan Abraha. Akhirnya singkat cerita, Abraha menyerang Ka'bah dan disitulah keanehan-keanehan terjadi. Keanehan yang pertama, ada pada saat menuju Ka'bah ada seekor gajah. Gajah itu diberi nama Mahmud. Gajah ini tiba-tiba duduk, tidak dipaksa-paksa, tidak mau dia menuju ke Ka'bah. Pada saat itu si gajah ini dipaksa tidak mau berdiri. Kemudian si gajah ini dipaksa lagi, akhirnya dia berdiri. Kemudian berdiri malah berlawanan arah, tidak menuju Ka'bah tapi menjauh dari Ka'bah ini si gajah. Karena pada saat itu dibisiki oleh salah seorang tawanan Abraha yang pada saat itu juga dilibatkan untuk ikut. Dia mengatakan bahwa Ka'bah ini yang punya adalah Allah. Wahai Mahmud, ini adalah milik Allah. Akhirnya keajaiban terjadi, Mahmud pun pergi. Dan keanehan kedua, ketika Abraha dan pasukannya menuju ke Ka'bah, apa yang terjadi? Ternyata sebagaimana di dalam Quran surah Al-Fil dikatakan, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil." Ya, di situ dikatakan pada saat Ka'bah itu ingin diserang oleh Abraha dan pasukannya, datanglah burung ababil. Ya, dari arah laut berbondong-bondong ribuan bahkan puluhan ribu burung ababil. Pada saat itu mereka tarmihim bihijaratin min sijil, melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, min sijil pada saat itu. Dan yang terjadi apa? Ketika batu-batu yang dilempari oleh burung ababil ke arah pasukan Abraha pada saat itu, yang terjadi adalah sebagaimana ayat berikutnya, faja'alahum ka'asfim ma'kul.
lalu dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Nauzubillahi min zalik. Benar kata Abdul Muthalib tadi bahwa itu ada yang punya. Siapa yang punya Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia disebut sebagai Baitullah. Pada saat itu dilempari pasukan, ada yang terkena tangannya robek, sobek, ada yang terkena kakinya sobek, kemudian ada yang terkena wajahnya, ada yang terkena badannya, hingga kocar-kacirlah ini pasukan meninggal. Dan di beberapa buku-buku sirah dikatakan pada saat itu bagaimana keadaan Abraha. Abraha pada saat itu sempat masih hidup, namun ketika dibawa ke daerah asalnya di Yaman, kemudian dia mati mengganaskan di sana karena sekujur tubuhnya seperti dimakan ulat. Nauzubillahi min zalik. Ini pelajaran untuk kita semuanya bahwa apa yang dimiliki Allah ketika ingin direbut oleh siapapun, Allah akan bisa saja membalasnya dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka dan dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Allah pada saat itu. Yang pada saat itu Allah menggunakan pasukan yang namanya burung ababil, kecil bagi Allah ketika ingin menyelamatkan apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, yang semoga sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah peristiwa penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh gubernur Yaman tadi, Abraha, yang dimana diakhiri dengan kisah pilu, kisah tragis sebagaimana digambarkan di dalam Quran surah Al-Fil tadi. Mereka kocar-kacir, mereka dalam keadaan yang sakit luar biasa, ya, dalam keadaan yang menyakitkan, menyedihkan. Dan ternyata di beberapa kitab sirah dikatakan bahwa 55 hari setelah kejadian ini lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa pada saat itu disebut sebagai tahun gajah. Nah, setelah mendengar kisah ini, saya baca, sempat saya iseng nyari di YouTube burung ababil. Saya search di YouTube burung ababil. Ternyata burung ababil itu memang menurut cerita, ya, orang di sekitar Arab, di Palestina dan di daerah-daerah, beberapa daerah lainnya, memang burung ababil ini jenis burung yang namanya burung ababil. Saya melihat burungnya itu di video YouTube itu memang yang bawa kan pada saat itu YouTuber, ya, orang Muslim, YouTuber yang memang orang Indonesia yang dia relawan di Palestina. Dia lihatkan itu burung ababil, kecil saja burungnya, dan ternyata burung ababil ini punya struktur cakar yang luar biasa. Begitu dia mencengkeram batu, cakarnya burung ababil ini sulit untuk dilepaskan. Silahkan itu nanti di search, ya. Cuma ya wallahu alam, betulkah itu atau tidak, wallahu alam. Yang jelas kisah ini tergambar nyata di dalam Al-Quran, yang dimana di Al-Quran itu wajib kita imani semuanya, ya, sekalipun nanti ada hal-hal yang seakan-akan tidak masuk akal, wajib kita imani kalau dia berada di dalam Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, semua bergembira pada saat itu, ya. Luar biasa sekali, lahirlah Rasulullah, seorang nabi yang kelak akan diutus Allah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum ia lahir wafat bapaknya, 6 tahun dia wafat ibunya, kemudian dibawa oleh pamannya, kakeknya, dan seterusnya sampai beliau menikah di usia 25 dan wafat
sekitar usia 60 tahun atau 63 tahun sebagaimana disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Di situ dikatakan beliau kurang lebih 60 tahun wafatnya atau 63 tahun. Ya, beliau wafat dalam keadaan, di kitab Syama'il Muhammadiyah itu dikisahkan beliau ketika wafat, keadaan fisik beliau pada saat wafat dan sebagainya. Di situ diceritakan. Dan di beberapa kitab lain juga disebutkan, ya, ada kitab Al-Wafa karangannya Ibnul Jauzi, ya, ada kitab, kebetulan ada di hadapan saya, ini Sirah Nabawiyahnya Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol-Ahji, ya, ini kitabnya cukup tebal, ya, cukup tebal ini, yang menceritakan kalau Profesor Dr. Qol-Ahji ini lebih daripada ke sisi politis beliau, ya. Adapun Ibnul Jauzi kitab Al-Wafa'nya, beliau lebih banyak bercerita bagaimana fisik Rasul, ya, keluarganya dan sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus di tengah masyarakat jahiliyah. Ketika Rasulullah pertama kali diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, ketika beliau bersepi, beruzlah di Gua Hira, pada saat itu diturunkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Ayat-ayat itu yang pertama kali turun Iqra 5 ayat pertama. Kemudian Rasul pada saat itu Rasul dalam keadaan menggigil, pulang, kemudian berselimut. Kemudian pada saat itu turun lagi ayat yang kedua tentang Al-Mudatsir, orang yang berkemul, ya. Kemudian Rasul pada saat itu disuruh untuk menyampaikan peringatan oleh Allah. Kum fa'anzir, berdirilah, sampaikan peringatan. Pada saat itu setelah wahyu pertama turun, kemudian wahyu kedua, Rasul disuruh menyampaikan. Nah, pada saat itu fix Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Di mana dikisahkan oleh Profesor Dr. Rawas Qol-Ahji, beliau ini diutus di tengah masyarakat jahiliyah pada saat itu, yang dimana terjadi kezaliman-kezaliman yang luar biasa, ya, kezaliman-kezaliman yang luar biasa yang dihadapi beliau. Kezaliman ini berarti bahwa apa? Salah satu tugas Rasulullah adalah menyampaikan agama, yang dimana agama ini adalah agama yang kelak akan menyampaikan keadilan. Sebagaimana di dalam Al-Quran bahwa kita diminta untuk menegakkan keadilan, ya. Di masa Rasulullah diutus, di tengah masyarakat jahiliyah pada saat itu terjadi kezaliman politik yang luar biasa, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial yang luar biasa. Pada saat itu riba merajalela, ya, ketidakadilan ekonomi merajalela. Pada saat itu yang berkuasa adalah Romawi. Di Romawi, di bawah daerah jajahannya atau kekuasaannya, yang dibangun adalah apa? Yang ada hanya apa? Rakyat jelata dan bangsawan, ya, raja dan rakyat, yang dimana pada saat itu jauh sekali ketimpangan keadilannya. Ketika dia rakyat jelata sangat di bawah sekali, tetapi begitu bangsawan kondisinya sangat bermewah-mewahan sekali. Begitu pula di bidang sosial, ya, pembunuhan yang luar biasa, ya, ketika ada anak lahir dibunuh, ya. Dan tidak hanya itu, kesesatan-kesesatan akidah juga luar biasa pada saat itu. Nyembah patung, kemudian untuk yang bangsawan patungnya besar-besar, bahannya bahan-bahan yang grade-nya tinggi. Untuk
rakyat-rakyat jelata pada saat itu ketahuan juga. Kenapa? Karena patung-patung sesembahannya juga dari bahan-bahan yang murahan, ya. Bahkan kalau tidak bisa membuat patung, ya dia buatlah dari bahan makanan mereka, dia bentuk seperti patung, kemudian dia sembah, yang dimana pada saat ia lapar, dia makan. Tuhannya sendiri, dewa-dewa berhala sesembahannya sendiri, dia makan. Padahal kalau berpikir sedikit saja, masa kok Tuhan dimakan? Kan seperti itu kalau menggunakan akal. Tetapi pada saat itu memang jahiliyah dari sisi akidah, ya. Kesesatan-kesesatannya luar biasa, jahiliyahnya luar biasa. Inilah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nah, singkatnya bahwasanya Rasulullah menjadi uswah untuk kita semuanya. Ketika ia diutus oleh Allah, ia menyampaikan kebenaran kepada kita untuk diikuti, ya. Kalau kita membaca sirah, itu luar biasa perjuangan Rasulullah. Ia ajak sahabat, ia ajak keluarganya. Kemudian pada saat itu terjadilah proses dakwah, yang dimana di awal proses dakwah ini beliau melakukannya secara diam-diam, sir. Kemudian ketika ada perintah dakwah untuk menyampaikan lebih terang-terangan, kemudian Rasulullah secara terang-terangan, ya. Kemudian oleh para ulama, beliau membagi tahapan-tahapan dakwah ini dalam beberapa marhalah, ya. Singkat cerita, ketika Rasul mendapatkan perintah hijrah, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, yang dimana sebelumnya ada perjanjian-perjanjian, ya, baiat yang dikenal dengan baiat Aqobah itu. Kemudian Rasul ke Madinah pada saat itu, karena Madinah pada saat itu lebih siap untuk menerima Islam pada saat itu, dalam bingkai, bukan bingkai orang perorangan, tapi dalam bingkai yang kalau dalam bahasa kita sekarang itu state atau negara, ya. Kemudian pada saat itu kemudian terjadilah singkat cerita Fathul Makkah. Kemudian Islam tersebar ke sekitar Makkah, Madinah, kemudian berkembang di seluruh Arab, kemudian sampai ke seluruh penjuru dunia, dan yang dilanjutkan oleh di masa para Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan oleh pelanjut-pelanjutnya, ya, hingga saat ini Islam berkembang. Nah, pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebenarnya yang patut dicontoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah Al Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa firman Allah itu? Kata Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum, katakanlah, nah, ini perintah dari Allah kepada Rasulullah, firman Allah, ya, katakanlah, ya, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu tuhibbunallaha, mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya. Itu kata Allah. Katakanlah, ya, kepada mereka, maksudnya kalau dia cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Aku di sini maksudnya adalah Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengasihi, wa yaghfir lakum, mengampuni dosa-dosa, mengasihi dan mengampuni dosa-dosa, ya, dzunubakum, dosa-dosa kalian, mengampuni, ya, seperti itu. Nah, ini berarti adalah apa?
syarat ya, kalau kita ingin mendapat kasih sayang Allah ya, kalau ingin mendapat pengampunan dosa dari Allah ya, termasuk syarat tadi kalau mencintai Allah, maka apa? Fattabi'uni tadi, ittiba kepada Rasulullah. Nah, ini syaratnya, kita harus ittiba kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus ittiba kepada Rasulullah. Kalau tabi'uni, ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini ittiba? Ittiba itu adalah mengikuti, ya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba di dalam kitab-kitab usul fikih, ittiba itu apa? Ittiba ini hukumnya wajib ya. Karena apa? Berdasarkan ijma dan berdasarkan ayat tadi, bahwa tuhibbunallaha itu adalah suatu kewajiban, mencintai Allah itu adalah suatu kewajiban. Ya, maka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittiba. Nah, apa itu ittiba? Ittiba itu ada 3 bentuknya. Ada istilahnya di dalam buku-buku usul fikih ya. Dalam al-ihkamnya al-ihkam fi usulil ahkamnya Imam Al-Amidi disebutkan, kemudian dalam kitab Syakhsiyah juz 3 juga disebutkan. Yang pertama adalah mumatsalah. Mumatsalah ini mencontoh yang semisal Rasulullah. Ya, yang persis seperti Rasulullah, itulah mumatsalah. Mumatsalah ini kalau bahasa kita itu di copy paste. Ya, apa yang dilakukan Rasul kita copy paste. Rasul sholatnya begini, ya begini. Rasul manasik hajinya begini, ya seperti itu. Ya, Rasul melakukan tahapan dakwahnya seperti itu, ya kita contoh seperti itu semestinya. Ya, ketika dakwah, ya Rasul melakukan seperti itu, ya harus seperti itu. Tahapannya seperti itu, ya seperti itu. Itulah yang dinamakan mumatsalah. Kalau kita tidak mumatsalah, maka berarti kita tidak ittiba kepada Rasulullah. Sholat kita buat-buat sendiri misalnya, itu tidak mumatsalah, tidak ittiba kepada Rasulullah. Kemudian ada bentuk yang kedua. Bentuk kedua itu namanya ala wajih. Ya, ala wajih. Apa itu ala wajih? Maksudnya adalah kalau Rasul mengatakan wajib, ya wajib dari sisi hukumnya. Kalau Rasul mengatakan mubah, ya mubah. Kalau Rasul mengatakan sunnah, ya sunnah. Ya. Di dalam Islam kita mengerti ya, hukum-hukum itu ada 5, ahkamul khamsah. Wajib, ya, sunnah, mubah, makruh, haram. Rasul mengatakan sunnah, ya sunnah. Jangan kita mengatakan wajib atau mubah. Begitu pula hal yang wajib, jangan kita katakan sunnah, jangan kita katakan mubah. Ya, tergantung nanti qarinah penunjukan dalilnya. Ini. Kemudian yang bentuk yang ketiga adalah min ajlih. Min ajlih ini waktunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasul melakukan tahapan dakwah, perpindahan tahapan dakwah itu ya sebagaimana yang digambarkan Rasulullah, kapan harus berpindah, mulai dari dakwah tadi yang diam-diam misalnya, sampai melakukan terang-terangan, ya, melakukan, kalau bahasa ulamanya itu sira'ul fikri, ya. Pada saat harus sira'ul fikri, ya harus sira'ul fikri, ya, yang pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam tadi ya harus disampaikan. Nah, ya, sebagaimana Rasul dulu melakukan di masa-masa jahiliyah pada saat itu, ketika dia sudah siap melakukan sira'ul fikr. Ya, ketika ada petunjuk, dia melakukan sira'ul fikr. Nah, kemudian nanti kapan momentumnya harus tafa'ul, maka juga harus tafa'ul dalam tahapan dakwah itu. Inilah min ajli. Kemudian tidak hanya dalam hal ittiba, ya, juga dalam hal hukum
pelaksanaan. Ya, kita dalam berbuat itu ada hukum-hukum pelaksanaan yang dimana juga kita ditunjuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam kitab-kitab usul fikih ada hukum pelaksanaan itu nanti ada yang sifatnya jibiliyah. Jibiliyah ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Tidak dibedakan antara nabi dengan manusia. Contohnya nabi berjalan, ya kita juga berjalan. Umumnya manusia makan, ya Rasul makan, kita juga makan. Kita bisa ngantuk, Rasulullah bisa ngantuk, manusia umumnya bisa ngantuk. Ini yang namanya jibiliyah. Kita juga duduk, ya sewaktu-waktu kita harus duduk. Manusia juga sifatnya bisa duduk, Rasul juga bisa duduk, kita juga bisa duduk. Ya. Kita tidur, Rasulullah tidur, kemudian manusia pada umumnya juga bisa tidur. Ini adalah dalam rangka yang dinamakan sebagai jibiliyah, perbuatan yang secara fitrah atau biasa dilakukan oleh manusia, entah dia nabi atau bukan. Inilah perkara jibiliyah, ya, yang dimana hukumnya adalah mubah. Ya. Ketika ditanyakan, ini kenapa kamu makan? Ini mengikuti sunnah Rasulullah. Yang dimana ini adalah sebenarnya perkara jibiliyah. Walaupun nanti secara mendetail nanti bisa ada rincian-rinciannya, ya. Di dalam usul fikih itu ada istilah, ada kaidah-kaidah amr. Kaidah-kaidah amr ini nanti ada kaidah amr dan nahi, ya. Kaidah amr ini dalam usul fikih nanti ada yang sifatnya nadbu atau nadab, kemudian ada istilahnya irsyad, ya. Irsyad ini kalau dia nadab tadi harapannya adalah mendapat pahala, tetapi begitu dia irsyad, ya, dalam usul fikih maka dia mendapatkan maslahat, ya, maslahat. Ketika kita beribadah, ya harapannya apa? Pahala. Tetapi irsyad ini harapannya nanti maslahat. Contoh misalnya Rasulullah memberikan irsyad atau petunjuk atau resep dalam hal tidur misalnya, yang dimana kalau kita ikuti tidurnya Rasulullah itu ada maslahatnya apa? Mendapatkan kesehatan. Rasulullah tidur selepas Isya, langsung tidur beliau. Kemudian di pertengahan malam Rasul bangun kemudian melakukan qiyamul lail, ya, melakukan menghidupkan malamnya dengan Quran, dengan sholat malam, ya, dengan zikir dan aktivitas yang lainnya. Setelah itu Rasulullah tidur sebentar, ya. Ada namanya azan sebelum tahajud. Makanya kalau kita belajar di ilmu fikih ada azan, itu azan tahajud. Makanya di situ ada as-salatu khairum minan naum, itu penempatannya nanti pas azan tahajud itu, ya. Rasul tidur pada saat itu karena Rasul sudah qiyamul lail duluan. Ketika ada azan tahajud tadi, Rasul tidur, ya, sekitar ya mungkin 1 atau setengah jam tidur, kemudian azan subuh. Setelah azan subuh ini, ya, Rasulullah bangun, ya, karena pada saat itu Rasulullah memang rumahnya di masjid. Ketika sahabat azan, Rasulullah bangun untuk bersiap-siap kembali sholat. Kemudian apalagi yang dilakukan Rasulullah? Beraktivitas, ya. Setelah sholat subuh Rasul tidak tidur, tetapi yang dilakukan Rasulullah aktivitas. Kemudian mendekati zuhur, setengah jam atau 1 jam sebelum zuhur Rasulullah tidur. Nah, ini namanya irsyad, ya, di dalam usul fikih, yang dimana irsyad ini kalau kita ikuti ada maslahatnya, bisa mendatangkan kesehatan. Nah, banyak lagi kalau kita pelajari di usul fikih atau yang berkaitan dengan irsyad ini. Nah, inilah yang dinamakan tadi perkara jibiliyah, hukumnya mubah, ya. Jadi tidak semua sunnah itu hukumnya sunnah. Ada sunnah-sunnah itu yang nanti hukumnya mubah buat kita. Ada sunnah-sunnah, ini dalam artian jalan, ya. Jalan hidup Rasulullah itu sunnah. Tetapi ada juga dalam ahkamul khamsah itu juga sunnah, yang dimana kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, ya.
Nah, ini jibilah. Tidak semua sunnah itu wajib. Ada yang sunnah untuk kita, ada yang mubah, bahkan ada sunnah-sunnah yang haram buat kita. Rasulullah nikah 9. Rasulullah puasa wisol. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah itu puasa wisol. Boleh dia puasa wisol itu puasanya diteruskan sampai malam. Ya. Kemudian kata Rasulullah kepada sahabatnya, saya berpuasa, saya berbeda dengan kalian. Allah memberikan aku makan, Allah memberikan aku kekuatan, tetapi berbeda dengan kalian. Ya, ini contohnya, sesuatu yang dikerjakan Rasul tapi haram malah buat kita. Kemudian dalam perkara jibiliyah ada juga perkara khassah. Ada yang khas perkara itu untuk Rasulullah, sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Rasul nikahnya boleh lebih dari 4. Rasul boleh meneruskan puasa ya sampai malam wisol. Seperti itu. Tetapi juga ada yang ammah. Ammah ini ya hukum yang berlaku untuk kita. Ya, sunnah, ya ada salat ya kata Rasulullah, salat sunnah ya sunnah, salat wajib ya wajib. Puasa Ramadan wajib. Ya, Rasul juga mengerjakan puasa sunnah ya sunnah. Ya kan, ada juga hal-hal yang perkara-perkara yang nantinya misalnya membatalkan wudu. Ya, seperti itu. Rasul pernah sholat, itu dipegang kakinya oleh Aisyah. Nah, inilah ulama-ulama fikih mengatakan, ada yang mengatakan kalau sudah sholat, disentuh itu tidak batal. Ada juga yang mengatakan batal. Ya, lamastum di situ istilahnya. Ya, ini kalau kita belajar fikih. Ada juga yang mengatakan, yang batal itu siapa kalau menyentuh antara perempuan dengan laki-laki? Yang menyentuh adalah yang batal adalah yang menyentuh, yang disentuh itu tidak batal. Nah, ini pendapat fikihnya para ulama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dimanapun berada, pada intinya adalah bahwa Rasulullah itu benar-benar suri toladan yang baik untuk kita. Bukan hanya uswah, tetapi uswatun hasanah. Itulah mengapa judulnya bukan sembarang uswah, karena memang Rasulullah ini uswatun hasanah, menjadi petunjuk contoh yang baik, teladan yang baik. Oleh karena itu, mari kita ikuti Rasulullah sebagaimana petunjuk-petunjuk di dalam fikih, usul fikih tadi, bahwa ada yang memang harus kita contoh, ada yang memang tidak harus kita contoh ya. Sebagai contoh lagi, misalnya Rasulullah kemana-mana kendaraannya unta. Apakah kita harus naik unta kemana-mana? Kan tidak. Ya, kita punya motor, kendaraan kita, mobil dan sebagainya. Ya, nah ini kita harus pelajari agar di tengah-tengah kita juga tidak terjadi yang namanya pertengkaran atau perselisihan di kalangan para kaum muslimin. Ya. Begitu kita belajar tentang Islam ini, insya Allah gesekan-gesekan itu kita akan minimalisir karena tahu ilmunya ya, mana titik-titik perbedaan, mana titik-titik persamaannya. Kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keagungan-keagungan akhlak beliau, sifat-sifat beliau, bagaimana sikapnya dengan istrinya, bagaimana sikapnya dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan sahabatnya, bahkan dengan musuhnya. Itu menjadi contoh yang luar biasa untuk kita. Akan tetapi kembali lagi kepada ittiba tadi, dan dalam perkara hukum tadi yang telah kami jelaskan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kami akhiri, barangkali ada saran, tanggapan, komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada akan kami tanggapi. Kalau tidak ada, hanya up menyimak gambar kopi. Terima kasih atas atensinya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Adapun nanti kajian-kajian kita yang offline, ya barangkali bisa menghubungi kontak ya, atau nanti silahkan dijapri, komen dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada di running text. Nah, kalau di saya tidak kelihatan Pak. Kalau yang menonton insya Allah ya di running text ya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan online ini berlanjut di pertemuan offline. Dalam rangka apa? Sama-sama kita ingin memperdalam ilmu-ilmu Islam
ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga jadi jalan silaturahim buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.